Mario Balotelli, karir hancur karena sikap buruknya. Berbicara seorang pemain bola paling disiplin di luar dan di dalam lapangan, serta belum pernah mendapatkan kartu merah sepanjang karirnya. Akan terlintas nama besar seperti Philipp Lahm yang sudah memainkan 765 laga, Raul Gonzalez yang sudah memainkan 1044 laga, atau Hernan Crespo yang sudah memainkan 610 laga. Tapi ada hal yang menarik untuk dibahas. Dia adalah penyerang yang selalu membuat kontroversi dengan tingkah dan kebandelannya. Penyerang itu bernama Mario Balotelli. Bagaimana perjalanan karir Mario Balotelli? Mari kita simak bersama. Mario Barua Balotelli, atau yang lebih dikenal Mario Balotelli, dan dengan sebutannya Super Mario, lahir pada tanggal 12 Agustus 1990 di Palermo, Italia. Pemain berkebangsaan Italia ini terkenal sebagai striker hebat yang punya teknik yang bagus, serta dapat bermain di posisi mana saja di bagian depan. Dia adalah anak kedua dan 4 bersaudara yang lahir dari imigran Ghana, dengan ayah bernama Thomas Barua dan ibu bernama Rose. Pada usia 3 tahun, Mario Balotelli didiagnosa komplikasi usus yang mengancam jiwanya. Saat itu keluarganya tidak mampu merawat karena keterbatasan biaya. Orang tua Balotelli tidak memiliki pilihan lain selain menawarkan dirinya untuk diadopsi oleh orang yang mampu membiayai pengobatannya. Akhirnya keluarga Thomas Barua setuju untuk diadopsi oleh keluarga Francesco Balotelli dan diresmikan oleh pengadilan Brescia. Pada saat itu Mario Balotelli dibesarkan oleh orang tua angkat dari pasangan Francesco Balotelli dan Silvia Balotelli. Francesco Balotelli adalah orang Italia yang kaya raya dan berpengaruh. Dia menggunakan kekayaan dan koneksinya dalam memposisikan Balotelli di jalur pesepak bola. Orang tua angkatnya juga mengizinkan Balotelli untuk mengunjungi orang tua kandungnya setiap akhir pekan. Pada usia 11 tahun ia telah bergabung dengan sistem pemuda AC Lumizon yang bermain di seri C1. Disinilah awal mula karir kompetitifnya dalam olahraga telah dimulai. Kemudian pada usia 15 tahun, Balotelli dipromosikan ke tim senior. Balotelli hanya tampil 2 kali tanpa mencetak gol. Tidak lama kemudian, Balotelli mencoba keberuntungan melakukan uji coba untuk bergabung dengan Barcelona. Namun, dia gagal pada musim 2006-2007. Balotelli dibeli oleh Inter Milan dengan harga 340.000 euro. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2007, Balotelli memulai debutnya ketika menggantikan David Suazo di Serie A saat melawan Cagliari. 3 hari setelah itu, dia menjadi pemain inti saat melawan Reggina di Coppa Italia dan mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1. Dia membantu klub memenangkan Supercoppa Italia dan Serie A di musim 2007-2008. Pada tanggal 7 Agustus 2007, dia mendapat panggilan untuk membela timnas Ghana dari pelatih Claude Leroy untuk laga persahabatan melawan Senegal. Namun, dia menolaknya demi menjaga peluangnya masuk timnas Italia. Pelatih timnas Italia U21 Pierluigi Casiraghi kemudian memanggilnya untuk bergabung setelah Balotelli mendapatkan kewarganegaraan Italia. Pada tanggal 13 Agustus 2008, debutnya terjadi saat melawan Yunani dan menciptakan gol pertamanya pada musim 2008-2009. Balotelli yang sudah menjadi tim inti Inter Milan didera beberapa masalah kedisiplinan yang membuat pelatihnya Jose Mourinho tidak memasukkan dirinya dalam tim di putaran kedua yang dimulai Januari 2009. Karena menganggapnya kurang serius dalam latihan. Pada bulan September 2009, ketika Inter Milan bertandang ke markas Rubin Kazan dalam laga grup F Liga Champions, Jose Mourinho yang sedang dihadapkan dengan situasi yang membuat dirinya pusing karena penyerangnya Diego Milito dan Samuel Eto'o mengalami cedera. Hanya menyisakan Mario Balotelli. Mario Balotelli mendapatkan kartu kuning di menit ke-42 ketika babak pertama berakhir. Jose Mourinho menghabiskan waktu untuk berbicara dengan Balotelli. "Mario, saya tidak dapat mengubah Anda. Saya tidak dapat melakukan perubahan. Saya tidak memiliki striker di bangku cadangan. Jangan menyentuh siapapun.
Bermainlah hanya dengan bola. Saat kami kehilangan bola, tidak ada reaksi. Jika seseorang memprovokasi Anda, jangan ada reaksi. Lucunya pada menit ke-60 Balotelli mendapat kartu merah setelah melanggar No Boatello. Hal ini membuat Jose Mourinho kesal dan hasil akhir 1-1 pada final Coppa Italia 2009-2010. Saat itu Inter Milan sedang memburu treble winner karena musim itu berhasil meraih Scudetto Serie A dan Liga Champions kapten AS Roma. Francesco Totti menendang brutal Balotelli karena kesal dengan sindirannya, menyebut Totti seperti kakek-kakek dan selebrasinya saat merayakan 2 gol ke gawang AS Roma dengan berlari ke arah penggemar. Anehnya, pemain Inter Milan tidak ada yang membela pemain 19 tahun tersebut. Skor akhir 1-0 untuk kemenangan Inter Milan dan berhasil treble winner. Balotelli melewatkan sesi latihan dan tampil di acara TV Italia dengan menggunakan jersey rivalnya, yaitu AC Milan. Kelakuannya membuat penggemar Inter Milan marah selama 4 musim. Balotelli berhasil menciptakan 20 gol dari 59 penampilannya selama membela Inter Milan. Balotelli membawa Inter Milan juara Serie A 3 kali pada musim 2007-2008, 2008-2009, dan 2009-2010, Supercoppa Italia 2008, Coppa Italia 2009-2010, UEFA Champions League 2009-2010. Mario Balotelli digadang-gadang menjadi pemain besar karena teknik dan kekuatannya. Tapi sayang, karena sifatnya yang bandel dan susah diatur, apalagi dia sering emosi, membuat bakatnya terbuang percuma pada akhir 2010. Balotelli direkrut oleh Manchester City selama 3 musim dan berhasil menciptakan 24 gol dari 51 penampilannya serta meraih penghargaan Golden Boy. Dia membawa Manchester City juara FA Cup 2010-2011, Premier League 2011-2012, FA Community Shield 2012-2013. Meskipun begitu, dia sering emosi dan pelatihnya Mancini tak kuasa mengaturnya. Sehingga dia terdepak dari skuad pada musim 2012-2013. AC Milan merekrutnya dan bermain cemerlang. Balotelli berhasil menciptakan 27 gol dari 43 penampilannya di tahun 2014. Di Liverpool, dia mengalami masa sulit dan hanya mencetak 4 gol dalam 21 penampilan. Dia lebih sering menonjolkan sikap bandelnya. Pada akhir musim 2015-2016, Balotelli dipinjamkan ke AC Milan untuk menemukan sentuhannya lagi. Sayangnya, dia hanya menciptakan 3 gol dalam 23 penampilan. Karirnya semakin meredup pada tahun 2016. Nice merekrutnya. Di sanalah Balotelli mulai menemukan ketajamannya lagi. Dia berhasil menciptakan 43 gol dari 76 penampilan selama musim 2016-2018. Di musim 2018-2019, Balotelli membela Marseille dan dia mencetak 8 gol dari 15 penampilan. Pada awal musim 2019-2020, Balotelli diboyong Bersia, pemain berusia 29 tahun tersebut, diikat dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Selama membela Bersia, dia berhasil menciptakan 5 gol dari 19 penampilan. Dia sering mendapatkan perlakuan rasis. Namun, karena kelakuannya yang buruk dan sering mangkir latihan, pemilik klub Massimo Cellino meminta langsung dipecat. Ada hal yang unik ketika baru masuk 7 menit saat melawan Cagliari. Balotelli sudah mendapatkan kartu merah. Namun, saat kontraknya berakhir pada pertengahan tahun 2020, Balotelli berstatus tanpa klub alias menganggur selama separuh musim. Setelah tidak ada klub yang mau menampungnya, di musim 2020-2021, Balotelli pindah ke AC Monza dengan kontrak 7 bulan dan berhasil menciptakan 6 gol dari 19 penampilannya. Kemudian, di tahun 2021, Adana Demirspor merekrutnya dan menciptakan 19 gol dari 35 penampilan. Kelakuan bandelnya muncul kembali
di tahun 2022. Balotelli bertengkar dengan Vincenzo Montella yang merupakan pelatihnya. Balotelli berpotensi dijual ke Liga Swiss FC Sion di musim berikutnya, musim 2022-2023. Dia bermain untuk FC Sion dan mencetak 5 gol dari 10 penampilannya sampai saat ini selama membela timnas Italia dari 2010. Balotelli berhasil menciptakan 14 gol dari 36 penampilan terakhir tampil pada tahun 2018. Tapi akhirnya di tahun 2021, Roberto Mancini memanggilnya untuk kembali ke babak playoff Piala Dunia. Sayangnya, Italia gagal lolos ke Piala Dunia Qatar 2022. Koleksi kartu yang didapat Super Mario adalah 146 kartu kuning dan 8 kartu merah. Pencapaian individunya yaitu, inilah tingkah kontroversi dan gol yang berhasil Super Mario ciptakan.